Assalamualaikum Sobat Football United. Kemenangan kelima dari 6 pertandingan terakhir Manchester United bersama dengan Michael Carrick. It's Carrick, you know. It's hard to believe it's not Scholes melawan Everton di kandang mereka sendiri di stadion barunya, Hill Dickinson Stadion. Dan bukan itu saja, seperti gue bahas juga di salah satu ngobrol live, termasuk juga kalau tidak salah di preview bahwa Manchester United datang ke kandang Everton ini dengan situasi yang berbahaya sebenarnya. Kenapa? Manchester United menjalani matchday ke-27 ini sebagai tim terakhir bersama dengan Everton yang menjalankan pertandingan tersebut. Karena sebagian besar tim atau hampir semuanya ya sudah menjalani di hari-hari sebelumnya, di hari Ahad dan juga hari Sabtu, di mana keadaannya sebelum kick off tadi Manchester United ini dipepet oleh Chelsea dan juga oleh Liverpool dengan jumlah poin yang sama. Dan tiga tim ini seakan-akan sedang dalam situasi yang sangat ketat sekali nih, memperebutkan posisi nomor 4, posisi ke Liga Champions. Posisi yang sangat penting bagi Manchester United untuk musim depan dan juga menjadi target utama. Tapi di pertandingan tadi menurut gue luar biasa. Manchester United secara keseluruhan tampil dominan di babak pertama, menguasai possession, lebih banyak menekan. Everton memakai situasi yang lebih bertahan. David Moyes nampaknya juga melihat ya, mungkin dari situasi sebelumnya Manchester United itu ketika menghadapi tim-tim yang dalam kondisi bertahan ketat, bermain dengan low block katakanlah seperti itu, membuat situasi Manchester United sulit. Seperti ketika menghadapi West Ham. Dan di babak pertama itu yang terjadi. Manchester United lebih banyak menguasai permainan, sangat dominan menurut gua, tapi susah untuk menjebol gawang dari Jordan Pickford yang menurut gua di babak pertama tampil bagus. Manchester United sendiri bukannya tanpa peluang ataupun juga tanpa momentum. Mereka juga memiliki peluang, mereka juga memiliki momentum. Tapi finishing ya, ketajaman itu tidak tercipta di babak pertama. Di sampingnya seperti gue katakan tadi, Jordan Pickford tampil bagus di babak pertama. Ada beberapa peluang misalnya dari Ahmad di babak pertama ada Ahmad, lalu juga shooting dari Diogo Dalot yang tipis menurut gue, dan beberapa kejadian lain yang sayangnya belum bisa menjebol gawang dari Everton. Di babak kedua ketika live commentary gue katakan Manchester United harus terus menjaga ritme permainannya, artinya harus terus menguasai permainan, harus tampil agresif, harus lebih banyak menguasai bola, harus lebih banyak memenangkan bola, harus lebih waspada dalam menghadapi transisi serangan balik dari Everton yang dari babak pertama sebenarnya mereka juga sudah mengintip nih ya situasi tersebut. Banyak sekali bola-bola direct yang dilakukan oleh pemain Everton dari lini pertahanan mereka. Ketika mereka mendapatkan bola, mereka buang langsung bolanya ke depan dan memanfaatkan kecepatan-kecepatan pemain di depannya. Tapi secara keseluruhan menurut gue lini belakang Manchester United utamanya di babak kedua, di mana di babak kedua ya Everton ini justru berbalik, mereka lebih banyak menguasai possession dan mereka pun juga lebih banyak menciptakan tendangan ke gawang ya. Ada 10 total shots, di mana di babak kedua lini belakang Manchester United yang memiliki peran berbeda. Baik itu pemain bertahannya dan juga penjaga gawangnya. Menurut gue luar biasa. Situasi yang membuat gue deg-degan di babak kedua adalah ketika Everton mendapatkan corner. Sebenarnya sudah dari babak pertama sih, tapi di babak kedua lebih bahaya lagi. Bagaimana pemain Everton banyak sekali ketika mereka mendapatkan corner, mereka langsung berkumpul di kotak tendangan gawang dari Manchester United, di depan gawang langsung dari Sean Lemans. Bahkan ada 3 bahkan sampai 4 pemain yang berada di dekat Sean Lemans, dan corner pun juga dilakukan dengan mengarahkan bola ke daerah dekat gawang ya. Jadi memang sangat mengandalkan duel-duel jarak dekat di dekat gawang Manchester United. Situasi yang menuntut konsentrasi yang baik, fokus yang penuh. Dan menurut gue pemain belakang Manchester United bukan hanya pemain belakang ya, karena ada pemain tengah juga yang terlibat, termasuk juga pemain depan ketika bertahan dari corner, termasuk juga Sean Lemans menurut gue tampil fantastis di babak kedua.
Dan Manchester United bukan hanya bertahan dengan luar biasa, tapi bagaimana mereka bisa efisien dalam melakukan serangan. Skema serangan balik dari Manchester United. Otak serangan menurut gue dari bola yang dihalau oleh pemain belakang Manchester United, kalau tidak salah oleh Harry Maguire, lalu ke Matheus Cunha, luar biasa. Menempatkan bola kepada Mbeumo. Mbeumo beradu sprint dengan Michael Keane. Dan jelas Mbeumo unggul kecepatan. Lalu dari sisi lainnya, Benjamin Sesko dengan nalurinya juga adu sprint menghadapi Tarkowski. Kalah Tarkowski. Lalu Mbeumo luar biasa, bisa melihat posisi bebas Benjamin Sesko. Benjamin Sesko juga fantastis. Bisa menaklukkan Jordan Pickford, menghujam ke sebelah kiri. Bola dihujamkan ke sebelah kiri gawang dari Jordan Pickford. 1-0 Manchester United, dan setelahnya memang ya pasukan Michael Carrick ini lebih banyak ditekan. Jadi gol diciptakan di menit ke-71 oleh Benjamin Sesko. Setelahnya Manchester United ini lebih banyak ditekan oleh pemain Everton, tapi seperti gue katakan, lini belakang Manchester United tampil kokoh menurut gue. Dan bukan itu saja, mereka pun juga memiliki beberapa momentum, beberapa kesempatan melakukan serangan balik ya. Termasuk juga Benjamin Sesko yang juga mendapatkan peluang lagi one on one berhadapan dengan Jordan Pickford yang sayangnya kali ini keputusannya tidak tepat. Dia ingin melewati Jordan Pickford, tapi Jordan Pickford sudah bisa membaca keadaan tersebut. Padahal ada pemain Manchester United lainnya yang bebas di dekat Benjamin Sesko, sehingga tidak ada gol kedua dari Manchester United. Tapi tidak masalah. Yang penting adalah kemenangan. Di periode-periode akhir kompetisi Premier League musim 2025-2026 ini, untuk persaingan di papan atas ya, untuk Manchester United bisa mendapatkan tiket Liga Champions, itu yang paling penting adalah kemenangan. Dan ini adalah kemenangan kelima dari 6 pertandingan terakhir. Luar biasa, fantastis menurut gue. Everton sendiri sebelum pertandingan menghadapi Manchester United, iya mereka kalah di pertandingan terakhirnya. Tapi kalau dilihat misalnya di 5 pertandingan terakhir, mereka juga dalam situasi yang bagus, pasukan dari David Moyes ini. Tapi tadi menurut gua taktik dari Michael Carrick itu satu. Kedua yang harus diapresiasi, semangat juang dari para pemain Manchester United. Baik ketika mereka mendapatkan bola, ketika mereka menguasai bola, ataupun ketika mereka kehilangan bola. Transisi dari para pemain Manchester United dilakukan secara tepat, dan juga secara kokoh. Luar biasa. Dan dengan kemenangan ini ya, sekaligus gua akhiri juga untuk mengakhiri video review ini, Manchester United ya menjauhkan dari kejaran Chelsea dan juga Liverpool. Sekarang Manchester United berada di peringkat 4, di 4 besar dengan nilai 48, Chelsea dan Liverpool dengan nilai 45, dan mendekat ke Aston Villa. Selisih hanya 3 poin sekarang. Dan Manchester United sebenarnya juga memiliki modal yang bagus. Apa itu? Selisih gol. Manchester United ini lebih plus ya dibandingkan dengan Aston Villa. Sehingga misalnya sekali lagi misalnya, nilai dari Aston Villa dan juga Manchester United ini sama. Manchester United yang akan mendahului Aston Villa. Saat ini posisi setelah matchday ke-27, Manchester United kokoh di peringkat keempat. Bukan hanya kokoh di peringkat keempat, tapi mereka juga secara perlahan sekarang mulai bisa mengintip peringkat ketiga. Luar biasa. Momentum, atmosfer sangat-sangat positif dengan kemenangan menghadapi Everton ini ya, dimana sebelum pertandingan nampaknya situasi harus menang ini kan bisa jadi sebuah tekanan, bahkan bisa bergulir menjadi sebuah beban. Tapi seperti gue katakan, para pemain Manchester United mentalnya sangat kuat banget. Luar biasa. Dan dengan kemenangan ini, banjir atmosfer positif di Old Trafford untuk pertandingan selanjutnya. Glory Manchester United. Enjoy, nikmati kemenangan ini, Sobat Football United, yang diraih juga kayaknya tanpa kontroversi ya. Sekian dulu Sobat Football United. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Glory Manchester United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.